Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua meskipun hanya berada di rumah saja tetap dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Saya dan rekan-rekan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019 yang kini tengah menempuh penghujung semester 2. Pada semester kali ini kami memiliki beberapa program mata kuliah. Salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana dosen pengajar kami adalah Bapak Ilham Budi, MPD. Pada mata kuliah ini, kami diberikan tugas untuk dapat menganalisa berbagai isu-isu viral terkini yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengangkat satu isu yang cukup meresahkan masyarakat, yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang membebaskan para tahanan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan isu tersebut, perkenankanlah saya dan rekan-rekan saya untuk dapat memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Alif Lindi Putri. Saya Friska Widiana. Perkenalkan, nama saya Yovita Merina Sari. Saya Novia Yunanda Rizna. Perkenalkan, nama saya Ismail Saleh Ramli. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memaparkan latar belakang terkait isu ini. Seperti yang kita ketahui, pada pertanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus positif corona di Indonesia. Dan semenjak tanggal 2 Maret 2020, kasus positif corona di Indonesia semakin meningkat hari ke hari. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, yaitu Bapak Yasona Lauli, mengeluarkan kebijakan berikut. Kebijakan ini memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Kebijakan ini tentunya menimbulkan reaksi pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Oleh sebab itulah, kami di sini akan mengupas tentang isu ini, di mana kami akan mewawancari berbagai narasumber yang berada di berbagai daerah di Indonesia, di mana daerah yang kami pilih adalah daerah Riau dan Sumatera Utara. Berikut para narasumber kami. Satu narasumber saya yang tinggal di sekitaran rumah, namanya Tante Irma. Perkenalkan, nama saya Yelpi Putriani dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Nama saya Yosi Abdinat Riyadi, saya siswa SMP kelas 3. Nama saya Rabi Tensi. Saya masih kuliah semester 2 di Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, mahasiswa Politeknik Anti Padang, jurusan Manajemen Logistik Industri Agro. Sudah mendengar dari media sosial, dari berita, TV. Ya, saya sudah mendengar dari berbagai macam media sosial seperti televisi, radio, koran, dan lainnya. Sudah. Ya, saya sudah mendengar berita tersebut dari berbagai media. Ya, saya sudah mendengar atas kebijakan pemerintah tersebut, seperti contohnya di televisi. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, nggak perlu sih para napi itu dikeluarkan dari penjara, soalnya kan mereka di dalam tidak berbau keluar gitu kan. Nggak mungkin lah mereka kena COVID-19 ini. Iya. Kalau dikeluarkan itu
itu kan merisaukan masyarakat, warga, apalagi kalau yang ada pula napi itu tinggal di perumahan kita. Tidak, saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena jika dengan dibebaskannya para narapidana tersebut, maka mereka akan kembali mendapat kesempatan yang besar untuk kembali melakukan kejahatan sebelumnya. Tidak setuju karena hal ini tentunya akan meresahkan para warga, terutama yang tinggal di lingkungan sekitar napi. Saya setuju dengan tindakan pemerintah tersebut karena saya tahu sebelum pemerintah dan para menteri mengambil kebijakan tersebut, artinya mereka sudah mempertimbangkan hal tersebut. Dan mungkin ini adalah kebijakan yang paling tepat untuk dilakukan. Secara pribadi sih saya kurang setuju karena saya rasa itu kurang efektif, apalagi alasannya untuk mencegah penyebaran virus corona. Justru beberapa narapidana melakukan kejahatannya kembali. Ya gimana ya, mereka kan juga manusia. Ya kita lah yang sebagai masyarakat yang berada tinggal di lingkungannya yang harus berhati-hati, lebih waspada apakah dia sudah memang benar-benar sudah berkelakuan baik atau tidak. Itu semua itu kan tergantung kita lagi kan. Kalau pencuri ini kan, kalau napi ini dia ada kesempatan dilakukannya. Itulah yang dilakukan. Belum tentu dia niat, sebelumnya dia nggak niat, tapi kan ada kesempatan itu dilakukannya. Kita lah yang sebagai masyarakat yang harus berhati-hati. Menurut pendapat saya, jika para narapidana yang ada di lingkungan saya, maka kita harus berhati-hati dan waspada karena bisa jadi mereka kembali melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya sebelumnya. Menurut saya, jika saya tinggal di lingkungan para tahanan tersebut, tentunya harus berhati-hati, lebih waspada, dan bukan hanya saya saja, warga lain pun juga begitu. Karena kita tidak tahu apakah para tahanan tersebut sudah menjadi lebih baik lagi, taubat, sudah jerah dengan perbuatannya, atau malah sebaliknya. Dan mereka juga keluar dari tahanan sebelum waktu yang telah ditetapkan. Tentunya kita memiliki rasa was-was, ya, kita tentunya juga harus waspada. Namun sebagai individu yang memiliki jiwa sosial, kita harus tidak seharusnya kita menghakimi orang lain, apalagi para tahanan tersebut. Menurut saya kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita hanya perlu melihat dari kelakuannya sehari-hari apakah sama saat seperti melakukan kejahatan dulu atau sudah berubah. Jika sudah berubah, kita tidak perlu merasa khawatir. Tapi jika masih sama seperti dahulu, kelakuan para narapidana yang dibebaskan tersebut, kita perlu khawatir atau waspada tentang akan kejahatan yang akan dilakukannya kembali. Gimana ya, kan mereka sudah banyak yang lepas nih. Itu sudah banyak terjadi perampokan, pencurian. Itu yang merampok, mencuri, yang keluar dari para narapidana kan. Itu kan merepotkan polisi juga. Menangkap ulang lagi. Nah ternyata dia kena pula virus ya. Ternyata dia kena virus lagi. Seharusnya kemarin tuh kalau bisa tidak usah dikeluarkan, tetap di dalam aja, dibina, dibimbing gitu kan. Nah, pada gini mereka keluar tidak punya tujuan hidup, keluar tanpa biaya. Mereka juga ingin makan, itu mau karena mereka narapidana, orang pun takut mau ngasih pekerjaan apa dengan mereka gitu. Sebaiknya sih dimasukkan aja lagi. Kalau bisa dimasukkan lagi ke penjara gitu kan. Sampai dia benar-benar berkelakuan baik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sudah dipikirkan secara baik dan pastinya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin demi mencegah penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Saran saya,
seharusnya lebih bertanggung jawab atas kebijakan ini, selalu antisipasi terhadap para tahanan yang keluar atau bebas ini. Ini saya sampaikan kepada pemerintah agar jaga kesehatan dan kepada kita semua, walaupun kebijakan pemerintah tersebut masih bertolak belakang dengan pendapat kita, namun tidak seharusnya kita tidak menolak tersebut, karena kita adalah berbineka tunggal ika. Jika pemerintah melihat video ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum pemerintah mengambil keputusan, sebaiknya harus dikaji ulang atau dipikirkan matang-matang, tidak asal ambil keputusan. Kita harus memperhatikan apa dampak yang akan terjadi di masa depan ketika mengambil keputusan tersebut. Maka dari itu, kita harus lebih cerdik atau lebih cerdas dalam menentukan sebuah keputusan. Baik, itu tadi adalah hasil wawancara kami dengan masyarakat yang ada di Riau dan Sumatera Utara. Memang terdapat berbagai pendapat baik itu pro maupun kontra. Itu adalah hal yang wajar karena setiap orang pasti memiliki pendapat dan pandangannya masing-masing. Begitu pula dengan kami penyaji akan memaparkan kesimpulan kami terhadap kebijakan ini dari sisi pandangan kami yang tentunya telah dirangkum dengan hasil wawancara kepada para narasumber. Kebijakan mestilah sesuatu yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. Memang setiap kebijakan memiliki resikonya masing-masing. Maka itulah tugas pemerintah untuk dapat berpikir secara matang, sehingga dapat menetapkan kebijakan yang memiliki resiko paling rendah. Alasan diterbitkannya kebijakan ini menurut pandangan saya dan rekan-rekan saya kurang masuk di akal. Katanya untuk mengurangi penyebaran virus corona di lapas, sebab fasilitas lapas yang kurang memadai untuk melakukan social distancing antar para tahanan. Tetapi bukankah para tahanan di dalam lapas tidak berkontak dengan masyarakat yang ada di luar? Sehingga tentunya lapas adalah tempat yang paling aman bagi mereka saat ini. Malah bagi kami, kebijakan ini memiliki resiko yang sangat tinggi sebab masyarakat menjadi resah dan tidak bisa dipungkiri bila adanya perlakuan diskriminasi dari masyarakat setempat kepada para tahanan yang dilepaskan. Tahanan ini pun pastinya apabila pulang ke rumah membuat mereka mau tidak mau melakukan pekerjaan yang tentunya pasti akan sulit didapat di tengah kondisi pandemi saat ini, di mana masyarakat pun pasti enggan dan khawatir bila memperkerjakan para tahanan ini. Tentunya kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak boleh berburuk sangka kepada semua tahanan yang dibebaskan ini, sebab kita pasti tahu, pasti ada manusia yang bisa berubah dan jerah dengan apa yang telah mereka lakukan. Terlebih, terdapat sanksi yang berat apabila mereka melakukan kejahatan yang kembali setelah dilepaskan. Namun, kita tidak pula bisa mengelak jika orang yang awalnya tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan kejahatan, tetapi apabila mendapatkan kesempatan dan merasa terdesak dengan keadaan ekonomi saat ini, bisa saja membuat mereka kembali melakukan kejahatan mereka di masa lalu. Hal itu dapat kita buktikan dari berita-berita yang mengabarkan lokasi di lapangan, di mana terdapat beberapa tahanan yang kembali melakukan kejahatan. Kepolisian semakin bertambah dan tentunya resiko penyebaran ini malah semakin meningkat. Terlepas dari kebijakan yang telah terlaksana ini, kami hanya bisa meminta kepada pemerintah untuk dapat meninjau kembali dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya dapat membantu masyarakat malah menambah list keresahan masyarakat. Sudahlah masyarakat resah dengan virus corona, ditambah pula resah dengan ekonomi yang sulit, dan sekarang ditambah pula dengan adanya kebijakan yang akan menambah resah masyarakat dikarenakan ditakutkan para tahanan ini akan melakukan kejahatannya kembali. Kepada
Kepada masyarakat di rumah, saya dan rekan-rekan saya hanya bisa menghimbau untuk terus menjaga diri, selalu berhati-hati, dan tetap waspada. Jangan melakukan hal-hal yang dapat memicu orang lain untuk dapat melakukan kejahatan kepada kita. Baiklah, kita telah sampai di akhir video. Saya mewakili rekan-rekan saya yang lainnya pamit undur diri dan tentunya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video kami. Kami berharap masyarakat yang ada di rumah tetap sehat dan terus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mari kita terus berdoa semoga pandemi virus corona ini segera berakhir, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia, sehingga semua orang bisa kembali lagi melakukan aktivitasnya sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go